Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang film Spider-Man keempat ya guys ya. Yang dimana Spider-Man keempat ini sedang dalam rencana pembuatan dan dipush terus ya oleh Sony untuk rilis sebelum event Avengers guys. Wah, gimana nih? Apa yang sebenarnya hendak dibuat oleh Marvel Studios dan Sony ya untuk film Tom Holland yang keempat, Spider-Man yang keempat ini guys. Di sini kita akan bahas informasi, rumor dan berita terbaru tentang Spider-Man keempat ya guys ya. Ada banyak banget di sini poinnya. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, nggak usah bacot, here we go. Oke, ngomongin Spider-Man keempat Tom Holland, ini pasti adalah project yang ditunggu-tunggu para Spider-Man lovers ya guys ya. Terakhir kali kita melihat Tom Holland sebagai Spider-Man itu di event Spider-Man No Way Home 2021. Wow, udah 3 tahun aja ya guys, nggak terasa banget nih. Fix banget udah 3 tahun lebih ya kita nggak ngelihat Tom Holland ya sebagai Spider-Man di MCU. Banyak yang bertanya-tanya kemana nih, cerita apa lagi yang bisa dikulik ya. Kalau ngomongin cerita ya, karena di Spider-Man No Way Home kan banyak banget tuh sudah ditanamin bibit-bibit. Dari mulai orang-orang yang lupa Peter Parker, kemudian Peter Parker yang menjalani kehidupan mandirinya, kemudian ada simbiot Venom juga yang tertinggal. Nah, banyak banget ya bibit yang sudah ditanamkan Marvel Studios serta Sony di film Spider-Man No Way Home kemarin, terlepas dari event multiverse ya. Karena kan setiap film gak harus tentang multiverse juga ya guys, lama-lama bosen juga sih. Nah, jadi kelanjutan cerita Peter Parker Tom Holland as Spider-Man di MCU ini dinantikan banget nih. Terkhusus Jokastoy juga pastinya ya teman-teman ya. Tulis di kolom komentar oleh teman-teman dan subscriber semuanya, kalian menunggu nggak film Spider-Man keempat ini? Dan kalian ekspektasi apa nih tentang Spider-Man keempat? Oke, di sini ada berita terbaru ya tentang rilisnya dan kapan nih Spider-Man keempat bisa kita tonton di bioskop versi MCU ini ya. Berdasarkan dari pihak Sony sendiri, mereka pengen banget Spider-Man keempat ini rilis sebelum event Avengers ya. Which is itu adalah film Avengers yang kelima. Yang kemarin itu judulnya Avengers The Kang Dynasty, tapi udah diganti atau dihapus jadi Avengers kelima aja, untitled dan belum dinamai atau dijudulkan ya guys. Nah, pihak Sony ini pengen banget ya Kevin Feige dan Marvel Studios segera nih untuk rilis film Spider-Man kelanjutan dari cerita Spider-Man Tom Holland ini ya, tepat sebelum film Avengers itu rilis ya di 2026. Nah, mereka pengennya 2025, tapi Kevin Feige tuh kayak menolak ya, karena 2025 itu udah padat banget guys film box office Marvel Studios. Ada Captain America Brave New World, Thunderbolts, Blade, The Fantastic Four, belum lagi project-project series yang juga akan rilis tahun 2025 pastinya dari Marvel Studios. Sehingga Kevin Feige dan pihak Sony, Marvel Studios dan Sony ini tidak dapat temu terang nih kapan bisa melanjutkan lagi cerita Spider-Man Tom Holland ya guys. Bahkan dari pihak Sony sendiri itu menginginkan jadwal yang tepat ya teman-teman ya untuk rilisnya Spider-Man keempat ini. Mereka menginginkan tanggal 25 Juli 2025 Spider-Man keempat ini bisa rilis ya sebelum event Multiversal War Avengers. Tentunya ini hal yang mustahil ya, apalagi dengan waktu yang tersisa sekarang ya. Ini aja sudah awal 2024, nggak akan pernah bisa rilis ya. Terburu-buru banget, takutnya flop dan tidak berkualitas, pastinya malah mengecewakan para fans. Kevin Feige sudah melarang hal ini ya. Aku nggak tahu apa yang membuat Sony sampai nge-push banget Marvel Studios untuk cepat rilis Spider-Man keempat ya. Apakah ini efek dari film Spider-Man Universe-nya Sony yang selalu flop, ampas dan juga merugi, seperti Morbius, Madam Web, Venom yang pertama. Venom yang kedua masih lumayan bagus kritikannya dan ratingnya ya teman-teman. Kita lihat nanti tahun ini akan rilis Kraven the Hunter serta Venom ketiga ya. Bagaimana nih performa dari kedua film Sony ini ya teman-teman? Merugikah, flopkah, atau seperti apa nanti? Kita tunggu. Nah, jadi itu ya, Sony ini nge-push banget untuk rilis cepet-cepet Spider-Man keempat Tom Holland. Padahal dari pihak Marvel Studios Kevin Feige itu sudah menetapkan bahwa Spider-Man keempat Tom Holland ini akan rilis di akhir tahun 2026 pastinya teman-teman ya. Jadi tahun 2026 itu udah ideal banget ya untuk ngegarap film Spider-Man keempat nih dengan 2 tahun masa production serta post production plus editing juga. Jadi udah oke banget. Tapi Sony pengen lebih cepat ya di tahun 2025. Aku nggak tahu nih deal-dealannya akan seperti apa ya antara dua studios dari film ini ya guys. Dilansir dari portal berita BGM, Sony menginginkan Spider-Man keempat ini tetap
ada unsur multiverse-nya dengan memasukkan kembali Tobey Maguire atau Andrew Garfield di sana. Namun di sini Marvel Studios tidak menyetujui hal tersebut karena menurut Marvel, Spider-Man keempat ini lebih bagus kalau street level atau betulan menceritakan arc origin story dari si Peter Parker itu setelah dia kehilangan segalanya, teman-teman, keluarga, melupakan dirinya Peter Parker, namun tidak melupakan Spider-Man-nya ya. Sehingga arc atau story yang seperti ini akan sangat bagus untuk memulai perjalanan baru bagi Peter Parker di semesta MCU ini ya. Khususnya memperkenalkan villain-villain, konflik-konflik, permasalahan street level ala The Friendly Neighborhood Spider-Man. Jadi lebih grounded aja ya konflik dan permasalahannya. Itu nggak usah tentang multiverse-multiversan. Nah, jadi itu yang diinginkan oleh Marvel. Kalau menurut aku sih, aku setuju dengan Marvel ya. Karena kan nggak semua unsur multiverse itu akan baik ya eksekusinya. Bagus sih multiverse, tapi kan nggak harus tentang multiverse juga. Street level konflik itu juga sangat penting ya. Karena kan itu lebih dekat ke masyarakat konflik dan permasalahannya ketimbang tentang sihir menyihir, multiverse. Ya memang itu fantasi banget ya guys. So, keputusan Marvel Studios ini yang menginginkan Spider-Man keempat itu street level dengan nih memperkenalkan mungkin hero baru seperti Black Cat, mungkin bisa juga nih ya kolaborasi dengan Daredevil, tapi di street level hero konflik gitu. Dan ini tidak disetujui oleh Sony karena Sony pengen lebih besar lagi dan mengulang kembali kesuksesan terbesar mereka di Spider-Man No Way Home dengan unsur multiverse. Gimana nih menurut kalian? Apakah dengan memasukkan unsur multiverse-multiversan lagi dan lagi itu akan mendapatkan keuntungan yang besar? Apakah penonton tidak akan bosan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan apakah teman-teman setuju nih kalau nanti Spider-Man keempat itu street level fighter and conflict? It gonna be good guys. Bener-bener ya Sony ini ya guys ya. Ini kan tentu pressure banget pastinya. Kita pengen konten origin story serta film terbaru Spider-Man keempat ini berkualitas, bagus, dan oke pastinya ya. Jadi nggak usah diburu-buru banget gitu ya. Lebih baik lambat tapi berkualitas dengan hasil memuaskan ketimbang cepat-cepat keburu-buru tapi nanti hasilnya malah flop dan malah banjir kritikan. Kasian banget pastinya ya, apalagi dengan karakter seterkenal Peter Parker atau Spider-Man ini mendapatkan rating buruk di filmnya. Itu betul-betul nggak banget ya guys. Jadi aku sangat menyayangkan dengan pihak Sony yang ngeburu-buru Marvel Studios untuk rilis Spider-Man keempat ini di tahun 2025, which is itu nggak masuk akal dan nggak make sense sama sekali. Karena kan gini, kita tahu di ending akhir Spider-Man No Way Home, kita tahu bahwa Peter Parker itu sudah sendirian. Ia berusaha dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi dikenal oleh siapapun, tidak punya teman ataupun keluarga. Aunt May juga sudah meninggal. Ia seolah-olah tinggal di apartemen, kamar yang mirip banget dengan kamar apartemennya Tobey Maguire versi Spider-Man Sam Raimi. Nah, ini kan kayak memulai arc cerita terbaru dari Peter Parker di MCU ini. Bagaimana dia bisa dewasa, bagaimana dia bisa bertanggung jawab. Sehingga hal ini adalah bibit yang sangat baik. Apalagi kita melihat nanti bagaimana Marvel pasti akan memperkenalkan hero-hero baru ataupun pendamping si Peter Parker ini. Mungkin Black Cat ataupun Daredevil, bisa juga White Tiger yang memang akan muncul di series Daredevil ataupun hero-hero street level lainnya. Dan juga dengan adanya simbiote tertinggal di dunia MCU yang pastinya mencari inang baru, itu akan jadi konflik yang bagus banget untuk diangkat nanti di street level ya. Bagaimana Spider-Man Tom Holland ini akhirnya bisa mendapatkan suit atau kostum full Venom simbiote-nya yang berwarna hitam itu. Ya udah, kita doain aja ya, semoga Sony nggak ngacau lagi ya Marvel Studios ya, dan ngikutin saran Kevin Feige untuk straight to the schedule sesuai dengan jadwal dari perilisan dan antrian ya semua project MCU ini ya. Nah, antriannya harusnya Spider-Man Tom Holland ini nanti di 2026 rilisnya di akhir pastinya. Cocok banget di Desember, musim Natal, musim tahun baru, liburan akhir tahun 2026, Spider-Man keempat pasti sukses. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.